Oke, pemirsa Fajar, kita ketemu lagi dalam acara Meja Redaksi Fajar. Hari ini kita akan membahas tentang pajak di Kota Makassar, khususnya pajak pendapatan asli daerah. Pada kesempatan ini kita menghadirkan 3 orang yang sangat spesial untuk mengulas tentang pajak di Kota Makassar. Saya bacakan nama mereka. Yang pertama, Ibu Dr. Rosnaini Daga, SEMM, CPHCM. Beliau adalah Direktur Pascasarjana Institut Bisnis dan Keuangan Nitro Makassar. Yang kedua adalah Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Makassar, Bapak Kondi Salim. Dan yang ketiga adalah Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Bapak Firman Pagara. Pemirsa Fajar yang kami muliakan, pajak daerah sejatinya adalah sebuah motor penggerak untuk menggerakkan ekonomi, menggerakkan pembangunan, dan ikut mensejahterakan masyarakat. Ada fluktuasi pajak daerah selama 2 tahun masa pandemi ini, tetapi kemudian pada tahun ini kembali menunjukkan tren yang positif. Ini mengindikasikan bahwa perekonomian mulai bangkit kembali, meskipun masih tertati-tati, tapi kemudian ada harapan karena berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bapenda bahwa dibandingkan tahun lalu pada bulan yang sama ada peningkatan signifikan tahun ini. Nah, saya ingin serahkan dulu kepada Ibu Rosna ini masuk ke teoritisnya. Sebetulnya seperti apa mekanisme pengelolaan pajak yang ideal untuk daerah, dan ini kan ada pertarungan, Ibu. Pemerintah satu sisi ingin mendorong pajak setinggi-tingginya, di sisi lain pengusaha ingin pajak serendah-rendahnya. Nah, bagaimana mempertimbangkan ini dari perspektif akademisi dalam melihat itu? Silakan Ibu Rosna ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pajak, bagaimana supaya pajak ini bisa dikelola dengan baik, saya sebenarnya wajib pajak ya, karena saya melihat selalu memang ada masalah dengan pajak. Kenapa? Karena sebagai warga yang patuh terhadap pajak, biasanya kita sebenarnya mendapatkan kesulitan-kesulitan ketika kita ingin membayar pajak. Seperti misalnya kalau kita mau bayar pajak, kalau saat ini apalagi sekarang di era disruption, harusnya pajak itu sudah bisa seperti misalnya e-wallet, kita bisa dapatkan di mobile bankingnya kita. Sekarang yang pajak di Kota Makassar sudah bisa kita bayar secara online. Kita bayar itu secara online, tapi ketika kita buka misalnya di mobile banking atau kita buka di handphonenya kita, itu kita tidak bisa dapatkan. Sementara kalau kita buka di laptop itu boleh, atau kita buka mungkin di PC itu bisa kita dapatkan di situ, di mana pajak secara online semuanya bisa kita dapatkan di situ. Nah, ini mungkin salah satunya. Jadi harus dipermudah untuk bayar pajak. Jadi kalau misalnya ingin dimaksimalkan pajak tersebut, bisa dipermudah wajib pajak untuk membayar pajak. Kemudian data wajib pajak itu harus jelas, data wajib pajak itu, karena biasanya juga data wajib pajak itu yang tidak jelas atau belum jelas. Kemudian pajak ini atau jumlah pajak yang dibayar ini biasanya belum disesuaikan. Jadi pajak tersebut masih pajak yang lama, kemudian itu yang kita bayarkan. Ketika misalnya pengusaha tidak bisa membayar pajak yang sesuai dengan diinginkan oleh pemerintah, kan bisa ada kebijakan lain, misalnya apakah pajak itu misalnya bisa diansur misalnya, ataukah ada metode lain yang bisa digunakan supaya pengusaha itu bisa tetap membayar pajak. Intinya bagaimana supaya pengusaha itu tetap patuh untuk membayar pajaknya. Saya pindah ke Pak Kondi. Ini sempat ada keinginan untuk tetap memperpanjang masa pengampunan pajak, begitu Pak ya, untuk 2021 ini. 2020 ini kan memang banyak dimaklumi, banyak yang tidak membayar pajak sesuai dengan target dari pemerintah. Tapi dikhawatirkan juga Pak Kondi ini saat ini pengusaha terutama hotel dan restoran sudah mulai banyak pemasukan, tetapi kemudian masih mengaku bahwa kurang pemasukan. Nah, bagaimana gejolak itu di PHRI Pak Kondi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Firman Pagara,
Kepala Bapenda Kota Makassar, Ibu Dokter yang merupakan pakar ekonomi bisnis dan ini. Saya Kwandi Salim, Ketua PRI Kota Makassar. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berkumpul semua tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak terkombinasi dengan penyebaran COVID-19. Sangat bersyukur bahwa hari ini kita sekarang mengupas tentang namanya pajak. Kalau kami di PRI itu menilai bahwa pajak itu sebetulnya terbagi dua, Pak. Satu yang dikelola oleh KPP, Kantor Pelayanan Pajak, yang tadi mungkin Ibu ini sudah katakan ada kemudahan melalui online gimana, dan ada pajak asli daerah, yaitu pajak dari yang dipungut oleh Bapenda. Dalam hal ini seperti pajak hotel, restoran, hiburan, air bawah tanah dan lain-lain, karena memang sudah ada aturannya di Undang-Undang nomor 5, Undang-Undang nomor 2, Undang-Undangnya tentang pajak dan retribusi daerah. Itu sudah sangat jelas dan itu sudah sering dilakukan oleh Bapenda juga, sosialisasi kita sudah sangat mengerti. Dalam keadaan pandemi ini memang terus terang pajak itu menurun, pasti menurun. Karena apa? Penyebaran sudah menyebar. Untuk mencegah penyebaran tentunya konsumen dilarang keluar rumah. Dulu ada aturan kan, stay at home, itu sudah jelas, tidak ada orang kegiatan keluar, ada lockdown, kemudian berlaku PPKM, itu semua mempengaruhi. Ada SK Wali Kota mengatur tentang level 4, 3, dan 2, dan sekarang posisi masih level 2. Tentu masih ada kriteria-kriteria yang diatur agar orang yang masuk itu dibatasi. Tidak mungkin seperti saya punya restoran, kalau buka bisa menampung 100 orang, dibatasi, ada aturan paling banyak harus 50%. Ini semua ini mempengaruhi otomatis. Makanya mungkin Bapak Kapenda juga mengerti bahwa itu, dan ada relaksasi pajak juga dari pemerintah pusat. Contohnya ada relaksasi dari pajak penghasilan, pajak yang penalti yang mengenai UMKM dan mikro, itu jelas ada, dipotong bahkan dibayar oleh negara dengan aplikasi yang kita masukkan. Tanpa membayar kita sudah langsung online, Bu, yaitu itu sudah dilakukan. Kemudian dari pemerintah kota juga ada relaksasi, contohnya pajak PBB pernah kita diberikan pajak relief 2021, alhamdulillah Pak Kaban, itu diberikan 30%. Ya syukur-syukurlah 30%. Cuma terus terang saya menilai waktu penyampaiannya, waktunya waktu itu masih sempit, sehingga banyak yang taat, yang sudah membayar, dan sudah membayar tidak dapat diskon lagi karena dia pikir mampu. Iya, yang belum bayar itu yang kena. Jadi inilah yang terjadi. Saya yakin kita akan mendukung pembangunan Kota Makassar dengan betul-betul memberikan pajak yang sebetulnya harus kita bayarkan kepada pemerintah, dan juga ini akan bersinambungan dengan pembangunan karena kita juga nikmati, dan orang datang juga. Saya juga terus terang, saya malu kalau orang lihat Makassar masih kotanya tempo dulu yang dikasih lihat. Ini karena tidak ada keuangan yang masuk. Kalau ada jalan diperbaiki, diberikan izin untuk membangun, sehingga kita bisa termasuk 5 besar kota besar di Indonesia. Itu alhamdulillah syukur sekali lah. Saya kira itu dulu. Terima kasih, nanti bisa kita. Iya, dari pemerintah Kota Makassar ada Pak Firman Pagarang. Ini mempertemukan antara tuntutan relaksasi, Pak, dengan target yang juga bukan cuma target dari pimpinan, tapi target dari dewan juga, Pak. Jadi Bapenda ini serba dijepit, Pak. Satu sisi masyarakat minta relaksasi, di sisi lain dewan juga terus menekan supaya memaksimalkan ini target. Nah, bagaimana mempertemukan itu, Pak Firman? Silakan, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, selamat siang bagi kita semua. Kami dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar ingin menyampaikan beberapa hal-hal yang terkait dengan pajak daerah. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ketua PRI Makassar, bahwa pajak itu adalah sesuatu hal yang mestinya menjadi kewajiban seluruh warga negara di Indonesia. Itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Terus di Bapenda sendiri yang dikelola itu hanya ada 11 jenis pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, reklame, parkir, air bawah tanah, mineral, sarang burung walet, PBB, BPHTB, dan pajak penerangan jalan. Ketika Pak Wali Kota Makassar dilantik pada tanggal 26 Februari 2021, beliau mencanangkan program namanya Makassar Recover dengan 3 program strategis, yaitu pertama imunitas kesehatan, karena ketika kondisi masih belum terjadi banyak vaksin, dan kedua adalah
adaptasi sosial, bagaimana masyarakat bisa mengembangkan berubah dari kondisi yang ada dan menjadi suatu sistem kenormalan baru. Dan yang ketiga adalah pemulihan ekonomi. Ya, di saat sekarang ini pemerintah Kota Makassar sendiri sedang berupaya untuk menggenjot mengenai pemulihan ekonomi, economic recovery. Jadi melalui Bapenda Kota Makassar tahun ini target yang diberikan kepada Bapenda Kota Makassar melalui pemerintah Kota Makassar yaitu sebesar 1,25 triliun dan PAD sendiri sebesar 1,3 triliun. 300-nya itu berasal dari retribusi baik itu persampahan maupun IMB dan lain-lain. Untuk tahun 2022 mendatang dari Bapenda akan menaikkan targetnya sebesar 1,6 triliun dan retribusi sebesar 400 miliar. Jadi sekitar ada total PAD di tahun 2022 sebesar 2 triliun yang akan diberikan kepada SKPD-SKPD terkait dalam hal memungut pajak dan retribusi. Kami juga sudah mulai memasang beberapa alat mesin tapping box di hotel dan restoran, ada sekitar 700 alat. Cuma memang masih ada kendalanya. Mesin ini kadang juga dimatikan oleh oknum tertentu di hotel dan restoran, sehingga banyak pembayaran ya misalnya 10 tamu pada hari itu mungkin yang cuma input cuma 3 atau 4, selebihnya itu ya tidak melalui mesin itu. Jadi kami akan berupaya tahun depan nanti kami akan melakukan monitoring secara online dan offline. Jadi ketika mereka akan mematikan mesinnya, itu kami sudah memasang alat, ketika 1 jam 2 jam mati berturut-turut, itu akan ada tim kami yang akan turun langsung mengecek kenapa mesinnya mati, apakah ada kendala mati lampu ataupun sebagainya. Jadi ini mungkin salah satu cara untuk memaksimalkan pendapatan potensi yang ada di Kota Makassar. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa pajak, kita akan kembali pada sesi kedua. Kita jeda dulu saja. Oke, kita memasuki fase kedua dari diskusi meja redaksi pajak hari ini. Menarik tadi pembahasan dari 3 narasumber kita, bagaimana dinamika pajak di lapangan, khususnya pajak daerah, kendala-kendala yang dihadapi, dan kemudian apa langkah-langkah solutif yang dilakukan oleh Bapenda Kota Makassar. Nah, pada sesi kedua ini kita akan mengulas tentang seperti apa sebetulnya idealnya pelaksanaan dan implementasi pajak ini. Saya serahkan dulu kepada akademisi IBK Nitro. Silakan Bu Rosni. Terima kasih. Kedengarannya. Terima kasih tentang mekanisme pajak. Tadi sebenarnya saya respon dulu ya sedikit tadi yang disampaikan oleh Kepala Bapenda bahwasanya sekarang sudah ada beberapa ya, sudah ada 700 box tadi disampaikan sudah dipasang sebenarnya di beberapa restoran ya untuk mengecek, karena tadi disampaikan bahwasanya sekarang banyak restoran penghasilannya sudah bagus, hotel sudah bagus tapi mengakuinya masih sedikit. Nah, untuk memonitoring itu kan harusnya memang ada alat yang diinikan supaya bisa memaksimalkan nantinya penyetoran pajak dari mereka. Nah, akan tetapi yang jadi persoalan alat itu sudah diadakan, alat itu sudah dipasang di situ, akan tetapi dimatikan lagi oleh oknum-oknum yang ada di situ. Nah, ini lagi yang jadi persoalan. Nah, kalau begitu berarti harus ada lagi dari orangnya Bapenda yang harus setiap saat yang memonitoring tempatnya. Kenapa sehingga misalnya dimatikan, apakah karena mati lampu ataukah human error atau memang mereka sengaja misalnya mematikan. Kenapa? Karena ya tadi karena menghindari untuk bayar pajak. Misalnya seperti itu. Jadi untuk memaksimalkan ya memang harus ada kerjasama selain dari tadi masyarakat, dari pengusaha dan dari pemerintah yang dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu, di mana kebijakan itu kan yang kita laksanakan kan pasti pengusaha dan masyarakat. Mungkin bisa jauh dulu manipulasi alat dan bagaimana mengontrolnya. Terus yang tadi juga persoalan mempermudah proses pembayaran dan pengingat. Kira-kira bisa diimplementasikan ke depan itu? Jadi betul tadi saran dari Ibu bahwa untuk memudahkan masyarakat itu
memang melalui beberapa sarana-sarana pembayaran, bukan hanya melalui tatap muka atau offline, tapi juga bisa melalui, dan kami juga sudah berupaya melalui beberapa merchant-merchant yang tadi kami sebutkan, ada sekitar 8, dan kedepannya mungkin hal ini akan kami tingkatkan dengan beberapa pihak-pihak, mungkin pihak-pihak bank lainnya ataupun pihak-pihak merchant lainnya juga, dan mungkin juga notifikasi seperti itu juga kita akan sampaikan, himbau terus kepada masyarakat. Jangan lupa bayar pajak ataupun apapun semacam itu, ya itu merupakan salah satu trik-trik sendiri untuk bagaimana masyarakat bisa terus terjaga untuk membayar pajaknya. Di sisi lain memang juga ada yang kayak seperti yang self assessment, seperti hotel restoran. Memang betul bahwa masih terjadi beberapa hal-hal yang masih sangat di luar dari hal yang bisa kami lakukan di Bapenda. Jadi untuk meminimalisir hal itu, kebetulan Wali Kota Makassar di tahun 2022 kelak akan membentuk namanya Laskar Pelayanan Publik Berintegritas Tinggi, disingkat Laskar Pelangi. Laskar Pelangi inilah nanti di tiap-tiap SKPD memiliki fungsi yang berbeda-beda. Mungkin di Kecamatan Laskar Pelangi untuk pelayanan publik, dan kami di Bapenda Laskar Pelangi kami adalah untuk memonitoring secara khusus apabila ada mesin-mesin atau alat-alat tapping box yang di hotel dan restoran yang dimatikan selama mungkin dalam kurun waktu 1 sampai 3 jam sama sekali mati, itu kami akan mendeteksi, kami akan tahu di mana lokasinya, tim akan turun memantau. Jadi kami juga berharap dengan upaya-upaya seperti itu nanti tidak akan ada lagi manipulasi-manipulasi ataupun hal-hal yang dilakukan oleh oknum-oknum. Kami tidak bilang semua, ada beberapa yang sudah bagus, oknum-oknum yang ingin meringankan pajak-pajak mereka di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Iya. Soal punishment Pak bagi para pelaku manipulasi alat itu? Tentu saja ada punishment-nya, ada reward, ada punishment. Jadi kami mungkin nanti akan memberikan teguran pertama, kedua, ketiga, dan apabila ketiga teguran itu diabaikan ataupun tidak diikuti oleh mereka, itu akan ada aturan-aturan tersendiri untuk bagaimana mereka supaya diberi efek jerah, bagaimana mereka supaya menjadi contoh bagi beberapa pihak-pihak lain sehingga mereka tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama di kedepannya. Jangan Selamanya karena sudah punya gedung, punya izin, lantas bisa ditagih pajak. Yang tidak punya izin juga kebetulan di emper tokonya orang itu omsetnya besar, kita mana tahu. Itu juga mungkin bisa dipungut pajaknya. Apakah namanya pajak lain, ataukah pajak retribusi, ataukah mungkin pelataran yang nilainya cukup tinggi. Karena ini hal-hal yang tadi saya katakan, ada bukan kebocoran, tetapi ada potensi yang bisa digali, tetapi belum digali. Padahal ya memang maaf, kami juga di PRI selalu ingin membantu namanya UMKM karena mungkin dia belum memiliki. Tetapi kalau dipikir itu omsetnya sampai jutaan, itu bukan UMKM lagi Pak. Itu kalau dipikir cukup besar potensi yang dihasilkan, ada income yang dihasilkan, sehingga itu mungkin boleh kalau dengan ketulusan hatinya dan kesadaran dirinya, saya punya omset, ada pajak yang saya berikan, alhamdulillah, itu bisa terjadi. Jadi jangan juga yang sudah ada gedungnya, bayar pajaknya sudah mulai agak lancar, disuruh tingkatkan terus. Nanti sampai satu titik jenuh, mentok, bagaimana mau dibayar lagi, dan sudah bentok. Ini, tetapi bisa saja kebetulan karena ini orang keluar masuk Pak. Jadi tidak dibatasi bahwa satu hari dia sudah maksimal 50 orang, bisa saja ini keluar masuk. Karena ini bukan, ya kalau kamar hotel sih mungkin satu hari 24 jam, jadi kamarnya ada 100, ya 100 bentok di situ. Ya kalau dia mau tambah lagi nggak mungkin. Kalau restoran pun banyak keluar masuk, entertain juga begitu. Saya juga datanya Pak, tinggi dibanding hotel sekarang. Karena restoran lebih banyak. Iya. Dan kebetulan hotel juga mengalami yang paling gratis masalah pandemi. Karena airport sudah dilarang juga waktu itu, susah, tidak ada orang datang, harus tiket mahal, kemudian harus kriterianya harus di swab, kemudian juga. Jadi kalau orang pikir saya tidak ada kepentingan, ngapain saya mau datang? Itu kecuali dia sangat urgent dia datang, mau tidak mau. Meeting terus terang kami dari perhotelan 60% itu omsetnya dari meeting MICE. Kalau MICE juga sudah dikurangi, tidak bisa, apalagi sekarang yang ada Zoom, MICE jelas akan terpukul pasti. Dari unsur pemerintahan juga kita mengharapkan itu dari 60% MICE itu pemerintah minati 60% juga Pak.
Itu dari pemerintah. Kalau swasta 40% itu tidak menghasilkan, Pak, karena ada namanya return of investment daripada hotel itu, ada target tertentu yang kita bisa berhitung untuk pengembaliannya berapa tahun. Kalau keadaan kondisi sekarang begini, Pak, 30 tahun, 40 tahun tidak kembali itu modal, Pak. Ya, tetapi mudah-mudahan kita berharaplah pandemi cepat berlalu, kemudian tingkat ekonomi juga sudah pulih, masyarakat juga enak, tidak menderita membawa penyakit, dan itu bisa berjalan. Saya kira sekian, terima kasih. Oke, pemirsa Fajar, itu tadi pembahasan yang sangat luar biasa dari ketiga narasumber kita. Terakhir kita akan memasuki pada fase ketiga, tapi kita jeda dulu sejenak dan aplaus kepada para pembicara kita. Segera kembali. Kita kembali lagi ke meja redaksi Fajar, kita memasuki segmen ketiga. Tetapi karena segmen ketiga ini paling penting menurut saya, sehingga saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu kepada Bapak Firman selaku Kepala Bapenda Kota Makassar. Tadi ada yang menarik soal pemberlakuan pajak terhadap aplikasi pembelian makanan. Nah, kita selama ini tahunya telah membayar pajak, ternyata belum. Nah, kira-kira apakah ini semua akan disasar, karena kita tahu sudah begitu banyak aplikator masuk ke Makassar, Pak. Ada, kalau menyebut brand kan ada, kita semua sudah tahu. Nah, seperti apa kira-kira potensinya ini ke depan, pajak, sektor pajak yang baru ini, dan kemudian bagaimana mengimplementasikannya. Yang kedua, apakah pajak-pajak ini nanti akan dibebankan kepada pemilik pengusaha restoran, rumah makan, warung dan lain-lain, atau dibebankan kepada masyarakat? Itu dulu Pak yang mau dijawab. Jadi tadi penyampaian bahwa di tahun 2020 kelak Bapenda Kota Makassar akan berupaya untuk bagaimana caranya sehingga pemesanan makanan melalui online itu akan juga memberikan kontribusi pajak kepada pemerintah Kota Makassar. Ya, caranya mungkin seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Ketua Peri, bahwa ketika mereka mencantumkan harga makanan mereka, itu sudah include di situ, itu sudah include pajak-pajaknya di situ, sehingga nanti kami juga akan berkoordinasi dengan beberapa penyedia aplikasi dan penyedia restoran, sehingga mereka juga dalam sebulan itu, karena pajak restoran kalau nggak salah itu 10% per bulan oleh beberapa tempat-tempat makan, itu akan sudah terdata semua nama-nama dan berapa potensi yang mereka harus bayar. Cuma ini yang kemarin yang memang harus kita tingkatkan, karena memang belum ada upaya untuk pemungutan pajak yang ada karena setahu kami selama ini bagi beberapa penyedia jasa makanan yang ada di aplikasi itu memang itu tidak tercantum pajaknya ketika mereka membayar. Yang ada pajaknya itu orang yang makan di tempat. Ya, kebanyakan seperti itu. Jadi makanya mungkin kami akan berupaya berkoordinasi dengan beberapa penyedia aplikasi dan beberapa restoran yang memberikan fasilitas seperti itu, sehingga target-target pajak restoran pun akan bisa meningkat lebih baik di tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang. Oke, aplaus dulu untuk Pak Firman. Oke, ini yang paling terakhir. Saya akan memberikan kesempatan kepada tiga pembicara kita sekaligus closing statement. Apa harapan, apa kendala dan kemudian peluang, dan kira-kira apa harapan yang ingin disampaikan ke depan? Saya serahkan dulu kepada Ibu Rusnai. Terima kasih. Saya mungkin sedikit respon tadi yang disampaikan oleh Kepala Bapenda, bahwasanya nanti ke depan pajak akan dikenakan pajak pada yang aplikasi online ya, karena dari tadi sebenarnya saya sudah pikirkan bahwasanya itu sebenarnya sudah termasuk sebenarnya bisa dikatakan mungkin dia masuk kebocoran pajak. Kenapa? Karena banyak yang sudah bertahun-tahun beroperasi dari rumah, dia menjual barang atau menjual makanan dan minuman
Iya, tapi ya mereka tidak bayar pajak. Sementara yang masuk di PHRI tadi mereka yang diinikan supaya mereka bayar pajak, padahal sebenarnya penghasilan mereka itu lebih banyak. Karena saya biasa diskusi dengan teman-teman ya yang mereka punya usaha seperti itu dan itu lumayan, hasilnya lumayan banyak. Saya tanyakan mereka sampai kalau misalnya dia menjual secara offline mereka kan pasti dibebani pajak, tapi kalau menjual secara online mereka tidak dibebani pajak. Nah, memang ini sebenarnya harus didata oleh pemerintah supaya mereka wajib bayar pajak. Makanya tadi di pertama saya sampaikan bahwasanya data wajib pajak itu harus jelas supaya mereka bisa membayar pajaknya, bisa ditagih. Iya, bisa ditagih untuk bayar pajaknya itu. Akan tetapi ya harus ada kemudahan-kemudahan diberikan ya. Apakah kemudahan tadi ada relaksasinya atau ada, kalau dilihat kondisi, kalau tadi Ketua PHRI mengatakan bahwasanya ini kan lagi pandemik, jadi banyak pengusaha yang mengatakan kita tidak bisa bayar pajak karena lagi pandemik. Memang di masa pandemik lagi menurun ya. Kalau hasil survei saya sejak COVID saya 2 kali melakukan penelitian. Di masa PSBB saya melakukan penelitian, itu omset UMKM selama PSBB, kemudian di masa PPKM juga saya melakukan penelitian, itu semuanya omset mereka itu di bawah 50%, bahkan ada yang sampai tutup. Nah, yang ini cuman saya tidak meneliti tentang pajak, jadi saya tidak tanyakan apakah mereka bayar pajak atau tidak, saya cuma tanyakan tentang omsetnya. Nah, ini mungkin tadi, iya. Nah, ini mungkin yang dimaksud tadi Ketua PHRI bahwasanya yang seperti ini mungkin yang perlu direlaksasi pajaknya atau perlu ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah supaya mereka tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat membayar pajak karena ada beban yang lebih berat lagi yang tadi disampaikan ya, bebannya mungkin bunga bank atau beban yang lain yang wajib mereka selesaikan itu mungkin. Nah, terus tadi yang diinikan bahwasanya sanksi sosial terhadap pelaku usaha misalnya yang tidak bayar pajak. Ada salah satu daerah, bukan di Makassar ya, tempat wisata lah. Saya mau ke tempat itu yang sekarang lagi viral, tapi teman saya mengatakan jangan ke tempat itu. Kenapa? Karena tempat itu lagi tidak bayar pajak. Tempat itu memang ramai tapi tidak bayar pajak. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa dilakukan oleh Bapemda, misalnya mungkin dipasang di medsosnya, di IG atau di Facebook bahwasanya mungkin foto tempat itu saja. Jadi tidak mesti dipasang spanduk di tempatnya atau tidak mesti dipasang polis lain. Tapi karena sekarang kan digitalisasi, orang banyak yang lihat di WA, lihat Facebook, lihat IG, jadi cukup mungkin di situ saja kita ini kan bahwasanya menghimbau masyarakat jangan ke situ karena dia tidak membayar pajak. Itu kan sudah menjadi ini buat mereka, sudah menjadi pukulan buat mereka dan bisa membuat masyarakat ya tidak datang ke sana. Kenapa? Karena kita mau membangun daerah berarti harus dari pajak. Jadi kalau kita tidak bayar pajak, ya berarti mereka tidak berkontribusi untuk membangun daerahnya. Itu. Jadi harapan saya ke depan ya, saya secara individu ya saya harus lebih sadar juga untuk bayar pajak. Kalau tadi yang ini kan karena saya sebagai warga masyarakat yang kalau bayar PBB ya sudah pasti. Tapi kayak di restoran, kita makan di restoran, sudah pasti kita bayar pajaknya di situ. Itu sudah ini. Tapi yang kita inginkan, harapan saya, yang saya misalnya ketika saya makan di restoran, pajak yang saya bayar di situ itu harus sampai ke pemerintah. Jadi jangan hanya singgah di situ, tapi pajak itu harus sampai di pemerintah. Karena saya yakin semua masyarakat atau semua customer yang makan misalnya di restoran atau makan di tempat-tempat makan yang di situ kan sudah tertulis ya sebenarnya, walaupun dia tertulis net, tapi sebenarnya kan pajaknya sudah ada 10% di makanan tadi. Kalau makanannya misalnya 20.000 berarti 2.000 itu adalah pajak. Nah, harapan saya pajak itu harus sampai ke pemerintah supaya kota kita bisa lebih bagus lagi. Nah, selanjutnya tadi yang disampaikan juga yang tentang parkir. Mohon maaf Pak, yang tadi pernah teman saya mengeluh begini, saya ini hanya mau ambil duit 100.000 di ATM, 5 ATM saya datangi semuanya kosong. Setiap yang datang dia bayar 2.000, kan seperti itu. Sekarang ya semakin banyak kan dibayar. Kalau mobil lebih mahal lagi. Kalau dia naik motor misalnya kadang diminta 2.000, kadang diminta 3.000. Nah, kalau semakin banyak tempat yang didatangi dan habis kan kita hanya bayar parkirnya itu, dan parkir itu mohon maaf tidak sampai. Karena kalau saya secara pribadi saya biasa pura-pura tanya, walaupun sebenarnya saya tetap bayar parkirnya, tapi saya tanya, "Mana kartu parkirnya?" Tapi kan tidak pernah dikasih, itu tidak pernah diberikan. Nah ini, iya tidak pernah diberikan karcisnya itu, dan bahkan biasanya tulisannya ada ganti lagi di situ, ditulis tangan.
Biasanya kan ditulis tangan. Nah, ini kebocoran yang paling banyak karena tadi disampaikan 2.000 misalnya dikali sekian juta motor, terus mobil sekian ratus mobil dikali setiap hari, ada berapa yang ini, dan itu terjadi kebocoran kan Pak. Nah, ini yang harus sebenarnya kalau saya harapan saya ini yang harus Parkir berlangganan Bu ya? Iya. Parkir berlangganan idealnya? Iya, harusnya. Atau tapi sekarang saya lihat sudah ada beberapa yang sudah pakai barcode. Nah, harusnya yang pakai begitu sekarang Pak, pakai barcode. Jadi tidak usah lagi yang konvensional. Kenapa? Karena sekarang kan saya kira biar kayak hampir semua orang sudah pakai Android lah sekarang. Jadi kita pakai barcode saja kalau misalnya mau parkir. Jadi kalau pakai barcode kan bisa langsung sampai. Kita tidak mesti lagi bayar tunai, karena kalau bayar tunai, ya kalau saya secara pribadi saya merasa itu tidak sampai dan lebih sering tidak sampai yang itu. Ya saya kira itu. Kalau saya harapan saya seperti itu Pak, supaya pajak itu bisa sampai kepada pemerintah. Terima kasih Bu Rosani. Lanjut ke Pak Kuandi, kira-kira apa harapan terhadap sesama pengusaha dan pemerintah Pak ke depan? Saya menyampaikan melalui rekam tunda ini, saya mengharapkan semua anggota PRI ya, apakah itu anggota non anggota yang usahanya di bidang kepariwisataan, apakah itu pajak, hotel, restoran, entertain, agar membayarkan pajak sesuai dengan apa yang kita terima untuk membayar kepada pemerintah. Itu haknya. Parkir Bu, Ibu harus bedakan. Ada pajak parkir, ada retribusi parkir. Kalau retribusi parkir oleh PD Parkir, ini pernah juga saya berargumen dengan orang PD Parkir. Jadi saya tanya, Pak, kamu ada karcis? Ada karcisnya Bu, dia sembunyikan. Nanti kalau orang minta boleh kasih keluar. Kok kamu banyak mobil ini? Berapa kamu bayar? Apakah sesuai kata? Dia bilang tidak, kita ditarget. Tapi itu kan PD Parkir yang kita ditarget. Satu lokasi ini berapa kau bayar? 50.000 kah? 60.000 kah? 15.000 per hari. Dia pungut terus Pak. Nah itu, tapi bukan urusannya Bapenda. Kalau Bapenda ke hotel kita, langsung ke restoran kita yang ada menyediakan fasilitas parkir, walaupun kita tidak parkir tamunya, kita dikena pajak parkir begitu Pak. Itu yang mungkin bedakan. Sehingga disitulah mungkin karena kurang orang, pajak parkir pasti menurun. Pajak parkir bukan retribusi. Sebetulnya retribusi parkir tidak menurun. Itu kenapa harus, maaf ini saya pribadi, kenapa retribusi parkir harus harus perusahaan daerah yang pegang, tidak masuk ke pemerintah daerah dalam hal ini Bapenda. Sehingga ada, karena retribusi dengan pajak beda. Kalau pajak wajib, suka tidak suka, mau tidak mau harus bayar. Kalau retribusi ada pelayanan baru dibayar. Apalagi kalau dia, jadi biasa juga orang bertengkar dengan orang parkir Pak, antara pengusaha, karena mobilnya parkir di dalam, dia keluar mau dipungut. Loh ini kan tidak diparkir, saya masuk di ruangannya restoran itu, keluar dia bilang kena. Padahal itu retribusi parkir memang di trotoar. Jadi memang ada, inilah mungkin yang harapan-harapan dengan adanya rekam tunda ini, pemerintah juga bisa menilai apa yang kita pengusaha, realita yang kita lakukan. Jadi masalah GrabFood, Gojek itu sebetulnya juga kami korban, tapi suka tidak suka, mau tidak mau harus Pak. Dalam pelayanan, tamu hotel pesan makanan, bilang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya mau makan, kalau begitu saya turun makan, kan dia enak. Nah itulah Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ke Pak Firman, apa menjawab mungkin tadi keluhan-keluhan, dan kira-kira apa harapan terbaik ke depan Pak? Jadi kami dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, dengan adanya diskusi yang diadakan oleh Harian Fajar ini, kami sangat menerima banyak masukan dari Pak Ketua PRI, dari Ibu Direktur juga, bahwa memang masih ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam hal pendataan dan juga kelemahan-kelemahan dalam hal pungutan pajak yang ada di pemerintah Kota Makassar, di Kota Makassar khususnya. Jadi kami akan berupaya lebih maksimal lagi di tahun-tahun mendatang. Kami akan membuat suatu beberapa strategi-strategi maupun inovasi ataupun apapun itu namanya, yang akan membantu masyarakat untuk memudahkan pembayaran pajak, dan juga memberikan hal-hal yang maksimal dalam pihak-pihak pengusaha untuk membayarkan pajaknya. Seperti yang disampaikan bahwa sistem keadilan itu sangat perlu. Ada beberapa pengusaha-pengusaha yang mungkin menengah ke atas yang diwajibkan, sehingga menengah ke bawah tidak diwajibkan. Inilah yang menjadi upaya-upaya kami dari Bapenda Kota Makassar nanti untuk membuat suatu aplikasi pendataan wajib pajak, dan juga aplikasi-aplikasi potensi-potensi pajak apa yang mesti kami tingkatkan, yang mana tidak ditingkatkan. Sehingga kami
merasa sangat beruntung bahwa pada pertemuan siang menjelang sore hari ini, input-input inilah yang kami perlukan untuk perbaikan-perbaikan ke depan dalam hal penyelenggaraan peningkatan pendapatan asli daerah yang ada di Kota Makassar. Kami sangat berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pembicara kita. Pemirsa Fajar, demikian diskusi meja redaksi hari ini. Ini akan menjadi bagian dari proses perubahan Kota Makassar menjadi lebih baik ke depan. Dan agenda kita memang selalu untuk bagaimana menjadikan Makassar ini lebih baik lagi. Kita akan kembali pada meja redaksi edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.